Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Praktikum Fisika Dasar dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kesetimbangan dengan anggota. Yang pertama, saya sendiri Alfiani Usada dengan NIM A1C220093. Yang kedua ada Anissa Septiani dengan NIM A1C220003. Yang ketiga ada Nasya Adilah Putri dengan NIM A1C220085. Yang keempat ada Nia Kurniasih dengan NIM A1C220002. Dan yang terakhir ada Zulfan Hakim dengan NIM A1C220031. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Alfiani Usada. Saya di sini akan sedikit menyampaikan apa itu kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya yang sama dengan nol. Benda-benda dalam pengalaman kita paling tidak memiliki satu gaya yang bekerja pada gravitasi. Dan jika benda-benda tersebut dalam keadaan diam, maka pasti ada gaya lain yang bekerja hingga gaya total menjadi nol. Sebuah benda yang diam di atas meja, misalnya, mempunyai gaya yang bekerja padanya, gaya gravitasi ke bawah dan gaya normal yang diberikan meja ke atas pada benda tersebut. Karena gaya total nol, gaya ke atas yang diberikan oleh meja harus sama besarnya dengan gaya gravitasi yang bekerja ke bawah. Benda seperti itu dikatakan dalam keadaan yang setimbang, atau dalam bahasa latinnya disebut equilibrium, yang berarti gaya-gaya yang sama atau kesetimbangan, di bawah pengaruh gaya kedua. Itulah sedikit dari penjelasan saya, dan penjelasan selanjutnya, serta pemaparan alat bahan dan prosedur pekerjaan akan disampaikan oleh Anissa Septiani. Kepada Anissa dipersilahkan. Kesetimbangan benda sangat penting untuk dipelajari, karena banyak sekali kegunaannya, antara lain di bidang teknik, bidang olahraga, dan terkadang dalam bidang medis. Kesetimbangan pada sebuah partikel dapat dianggap sebagai suatu kesetimbangan pada suatu titik. Partikel dianggap sebagai satu benda yang dapat diabaikan massanya atau dianggap bekerja pada titik tersebut. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Akibatnya, jika gaya bekerja pada partikel, titik tangkap gaya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Lalu, apabila partikel pada bidang XY, maka syarat kesetimbangan adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y sama dengan 0, atau sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Baiklah, nah sebelum melakukan percobaan, adapun hal-hal yang harus diketahui adalah yang pertama yaitu alat dan bahan. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam percobaan kesetimbangan ini adalah yang pertama adalah Google Chrome, yang kedua website PET Simulation kesetimbangan. Adapun prosedur percobaan, dalam melakukan percobaan pasti ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama kita masukkan alamat website PET Simulasi ke dalam Google Chrome, lalu kita pilih PET Simulasi yang secara online dan klik simulasi fisika. Yang kedua, kemudian akan keluar berbagai macam pilihan percobaan, lalu kita cari percobaan kesetimbangan dan diklik. Yang ketiga, klik tanda play, lalu pilih yang kedua yaitu lab keseimbangan.
Yang keempat, setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut dan tampilan, lalu kita pahami fitur-fitur yang ada di dalam percobaan tersebut. Yang kelima, kita aktifkan semua pilihan yang ada di fitur tersebut, yaitu label massa, gaya berat benda, ketinggian, dan penggaris. Keenam, kita atur tambahkan massa atau beban ke atas jungkat-jungkit yang ada. Yang ketujuh, kita atur posisi massa atau beban hingga bisa seimbang seperti gambar. Lalu, lakukan beberapa kali percobaan dengan berbeda-beda massanya, dan buatlah hingga seimbang. Yang kedelapan, lakukan beberapa kali percobaan dengan berbeda-beda massanya, dan buatlah hingga seimbang. Dan yang kesembilan, diklik menu reset untuk kita mengembalikan ke menu awal dan lakukan percobaan secara berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia sedang NIM A1C22002 akan membacakan tentang analisis data dan data percobaan. Nah, analisis data terkait percobaan kesetimbangan adalah secara kesetimbangan itu sendiri, di mana sigma dari semua torsi adalah sama dengan 0. Torsi kanan dikurang torsi kiri sama dengan 0, torsi kanan sama dengan torsi kiri. Ini torsi kiri yang ini dipindah ke ruas kanan. Nah, torsi kanan sama dengan torsi kiri, lalu dipindah lagi yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Torsi kiri sama dengan torsi kanan, di mana rumus torsi adalah F dikali L, di mana F adalah gaya dan L adalah panjang. F dikali L yang kiri sama dengan panjang dari F dikali L yang kanan. Nah, Berikutnya akan dilakukan percobaan oleh Nasya Adilah Putri. Kepada Nasya dipersilakan. Baiklah, di sini saya Nasya Adilah Putri akan melakukan percobaan kesetimbangan menggunakan website PHP Simulation Kesetimbangan. Di sini sudah saya masukkan linknya, dan untuk memulai praktikum kita pilih lab keseimbangan. Setelah itu muncul tampilan seperti ini dan kita pahami fitur-fitur yang ada dalam percobaan ini. Diaktifkan semua pilihannya yaitu label massa, gaya berat benda, ketinggian, dan untuk posisi kita pilih penggaris. Kemudian kita akan menambahkan massa atau beban ke atas jungkat-jungkit yang ada, dan kita atur posisinya massa atau beban hingga bisa seimbang. Dilihat dari tanda panah, jika dia belum seimbang berubah menjadi warna abu-abu, dan jika seimbang berubah menjadi warna hijau. Kita akan melakukan 3 kali percobaan dengan berbeda-beda massanya, dan kita buat hingga seimbang. Dan untuk kita meresetnya nanti, kita klik yang ini, tanda panah memutar ini, untuk kita kembalikan ke menu awal dan kita lakukan percobaan lagi. Untuk percobaan pertama, untuk pada percobaan ini, massa, benda, dan jarak yang berbeda akan kita lakukan. Pada percobaan pertama, akan saya berikan beban 3 benda untuk lengan kiri, yaitu bata, dan di ruas kanan akan saya berikan beban 2, yaitu orang. Saya akan menggunakan bata 5 kg, 15 kg, dan 20 kg. Untuk orang, saya akan menggunakan yang massanya 60 kg dan 30 kg. Bisa kita lihat, saya meletakkannya di jarak yang berbeda dan massa yang berbeda pula. Dapat dilihat jungkat-jungkit ini belum seimbang karena tanda panahnya belum berubah menjadi hijau, dan dapat kita lihat jungkat-jungkitnya beratan di ruas kanan dibanding kiri. Dan untuk menyeimbangkannya, kita atur agar seimbang. 15 kilonya saya letakkan di 0,75, 5 kilonya saya pindahkan ke depan di 0,25, dan 70 di 2M. Untuk yang beban beratnya 30 kilo yang di ruas kanan akan saya pindahkan di ujung 0,25 meter jaraknya,
Yang untuk 60 saya akan pindahkan ke 0,75. Ya, pada percobaan pertama ini sudah seimbang. Kita menggunakan massa beban di ruas kiri 3, yaitu beban yang pertama 20 kg, yang kedua 15 kg, yang ketiga 5 kg. Dan untuk di ruas kanan kita hanya meletakkan 2 beban saja, 30 kg dan 60 kg massanya. Kita klik reset. Kita coba lagi. Untuk percobaan kedua, kita coba berikan beban 2 benda untuk lengan kiri dengan massa yang berbeda dan jarak yang berbeda pula. Yang pertama bata 15 kg di jarak 1 meter, dan untuk beban kedua 20 kg di ujung kita letakkan, dan untuk di lengan kanannya kita letakkan 2 beban, yaitu orang seberat 20 kg dan 30 kg. Ya, seperti percobaan yang pertama, kita atur agar seimbang. Coba kita pindahkan ke 0,5 meter, dan yang 30 kita letakkan di 1,5 meter jaraknya. Ya, ternyata pada percobaan kedua sudah seimbang. Dilihat dari ruas kiri dan kanannya sudah seimbang ya, udah tanda panah warna hijau. Terus kita reset kembali, kita melakukan lagi percobaan ketiga. Kita beri beban 2 di lengan kiri dengan massa 20 kg dan 20 kg lagi. Lalu kita letakkan di ruas kanan satu saja, yaitu seberat 80 kg. Ya, ternyata jungkat-jungkitnya tidak seimbang dan ketinggiannya beda, tidak seimbang, berat ke kanan dibanding ruas kiri. Kita atur ini di 0,5 meter, masih belum seimbang, beratan di ruas kiri, kita atur lagi. Ya, percobaan ketiga sudah seimbang ketinggiannya, dan kita menggunakan 2 beban yang 20 kg, jaraknya di 1,75 meter, dan satu lagi yang 20 kg terletak di 0,25 meter, dan untuk ruas kanan bebannya 80 kg yang jaraknya 0,5 meter. Data percobaan. Setelah tadi melakukan semua percobaan, maka diperolehlah data dari percobaan yang tadi. Nah, ini datanya adalah sebagai berikut. Di mana ruas kiri, ruas kanan. Pada ruas kiri dilakukan dengan 3 buah bata, di mana bata pertama maksnya 5 kg dengan jarak 0,25 meter. Lalu untuk ruas kanannya dengan berat 30 kg dan jaraknya 0,25 meter. Lalu pada bata kedua ini masanya 15 kg dengan jarak 0,75 meter. Dengan orang, maksudnya berat orangnya adalah 60 kg dan jaraknya 0,75 meter. Lalu bata ketiga memiliki berat 20 kg dengan jarak 2 meter. Lalu ruas kanannya itu berat orang dan jaraknya juga sama seperti yang kedua, yaitu 60 kg untuk berat orang dan 0,75 meter untuk jarak. Nah, setelah itu pada percobaan kedua, untuk ruas kiri dilakukan pada dua buah bata. Bata pertama 15 kg dengan jarak 1 meter. Lalu pada ruas kanannya dengan massa orang adalah 20 kg dengan jarak 0,5 meter. Lalu pada bata kedua ini memiliki berat 20 kg dengan jarak 2 meter. Setelah itu orang dua memiliki berat massa 30 kg dengan jarak 1,5 meter. Nah, lalu percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini juga menggunakan 2 buah bata. Dengan bata pertama berat 20 kg dengan jarak 1,75 meter. Lalu berat orangnya 80 kg dengan jarak 0,5 meter. Lalu bata kedua memiliki berat 20 kg
dengan jarak 0,25 meter, lalu ruas kanan sama saja seperti yang pertama, yaitu 80 kg untuk orang dan jaraknya 0,5 meter untuk jarak orang tadi. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan. Pada percobaan kali ini yang dilakukan tentang kesetimbangan dengan massa benda dan jarak yang berbeda, serta pengubahan panjang lengan untuk setiap beban sehingga memberikan pengaruh pada besarnya gaya. Dengan berdasarkan data pengamatan tersebut diperoleh perhitungan gaya F dari hasil perkalian M dan G di mana percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat min 2 yang kemudian digunakan untuk menghitung torsi atau momen gaya dari hasil perkalian F dan L. Percobaan kesetimbangan ini dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan beban yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama, diberikan beban 3 benda untuk lengan kiri berupa batu bata dengan beban dan jarak yang berbeda secara berurutan, dan didapatkan F1 sama dengan 50 N, F2 150 Newton, dan F3 200 Newton. Lalu untuk lengan kanan diletakkan 2 beban dengan massa dan jarak yang berbeda secara berurut, dan didapatkan F1 sama dengan 300 Newton dan F2 600 Newton. Diperoleh torsi kanan dan torsi kiri sama dengan 525 Newton meter sehingga didapatkanlah momen total sama dengan 0. Dengan demikian, pada percobaan pertama, kiri kanan dalam keadaan seimbang dan sudah sesuai dengan teori keseimbangan benda tegar yang menyatakan sigma tau sama dengan 0. Pada percobaan kedua, diberikan beban 2 benda untuk lengan kiri dengan massa dan jarak yang berbeda secara berurut, yaitu M1 sama dengan 15 kg, jaraknya 1 meter, dan massa kedua sama dengan 20 kg untuk jaraknya 2 meter, dan didapatkan F1-nya sama dengan 150 Newton dan F2-nya 200 Newton. Lalu untuk lengan kanan diletakkan 2 beban dengan massa dan jarak yang berbeda secara berurut, yaitu M1 sama dengan 20 kg, L1 sama dengan 0,5 meter, dan M2 sama dengan 30 kg, L2-nya 1,5 meter. Dan didapatkan pula F1 sama dengan 200 Newton dan F2-nya 300 Newton. Diperoleh tau kanan dan tau kiri sama dengan 550 Newton meter, sehingga didapatkan delta tau sama dengan 0. Dengan demikian, pada percobaan kedua, dalam keadaan setimbang dan sudah sesuai dengan teori keseimbangan benda tegar. Pada percobaan ketiga, diberikan lagi beban 2 benda untuk lengan kiri dengan massa dan jarak yang berbeda. Didapatkan F1-nya 200 Newton dan F2-nya 200 Newton dari perkalian M dan G. Dan untuk lengan kanan diletakkan 1 beban saja dengan massa 80 kg dan jaraknya 0,5 meter. Lalu didapatkan hasil F-nya sama dengan 800 Newton dari perkalian M dan G. Lalu diperoleh torsi kanan dan torsi tau kiri sama dengan 400 Newton meter sehingga didapatkan delta tau sama dengan 0. Dengan demikian pada percobaan ketiga, ruas kiri dan kanan dalam keadaan seimbang juga dan sudah sesuai dengan teori keseimbangan benda tegar. Berdasarkan analisis data percobaan yang diperoleh, ketiga percobaan yang telah dilakukan menunjukkan nilai bahwa torsi kanan dan torsi kiri sama, sehingga didapatkan hasil sigma tau sama dengan 0 yang menandakan ketiga percobaan tersebut dalam keadaan seimbang atau menandakan adanya keseimbangan yang terjadi. Hasil ini juga telah membuktikan bahwa hukum keseimbangan memiliki syarat sigma tau sama dengan 0. Dan yang terakhir, mengenai lampiran hitung dan juga kesimpulan akan disampaikan oleh Zulfan Hakim. Kepada Zulfan, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran hitung. A. Pada percobaan 1. Syaratnya sigma tau sama dengan 0, tau kanan dikurang tau kiri sama dengan 0, tau kanan sama dengan tau kiri sama dengan tau kanan, F kali L kiri sama dengan F kali L kanan. F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 ditambah F3 kali L3 sama dengan F1 kali L1 ditambah F2 kali L2. M1 kali G1 kali L1 ditambah M2 kali G2 dikali L2 ditambah M3 kali G kali L3 sama dengan M1 kali G kali L1 ditambah M2 kali G kali L2.
50 kali 0,25 ditambah 150 dikali 0,75 ditambah 200 kali 2 sama dengan 300 kali 0,25 ditambah 600 dikali 0,75 dan hasilnya didapat 12,5 ditambah 112,5 ditambah 400 sama dengan 75 tambah 450 dan hasilnya 525 Nm sama dengan 525 Nm. Jadi sigma tau-nya terbukti saya itu sama dengan 0. Pada percobaan kedua, langsung kita masukkan saja angkanya, syaratnya sama yaitu 150 kali 1 ditambah 200 kali 2 sama dengan 200 kali 0,5 ditambah 300 kali 1,5. 150 ditambah 400 sama dengan 100 ditambah 450. Hasilnya 550 Nm sama dengan 550 Nm. Jadi sigma tau-nya terbukti sama dengan 0. Pada percobaan ketiga, langsung kita masukkan saja 200 kali 1,75 ditambah 200 kali 0,25 sama dengan 800 kali 0,5. 350 ditambah 50 sama dengan 400. Lalu hasilnya 400 Nm sama dengan 400 Nm. Jadi sigma tau sama dengan 0, sama dengan terbukti. Pada kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berat beban mempengaruhi panjang lengan beban, di mana berat beban berbanding terbalik dengan panjang lengan. Semakin berat beban yang digantungkan, maka lengan beban semakin mendekati poros, sehingga benda dikatakan seimbang apabila mempunyai resultan gaya dan resultan momen gaya terhadap suatu titik setimbang sama dengan 0. Itulah yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum